Ya Rasulullah. Di Taman Gua Sunyaragi, Kota Cirebon, dilaksanakan 3 peringatan sekaligus, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Hari Santri, dan peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan oleh Majelis Kiai dan Santri Pembangunan. Dalam kegiatan ini yang dikemas dengan tablik akbar dihadiri oleh keluarga besar Majelis Kiai dan Santri Pembangunan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Forkompimda Kota Cirebon, Bupati Cirebon, dan Rem 063 Sunan Gunung Jati, Kiai Haji Mustafa Akil Siroj selaku Dewan Penasehat Majelis Kiai dan Santri Pembangunan. Hadir pula dalam kesempatan ini Haja Vivi Sofia Effendi selaku Ketua Majelis Baitul Ilmi. Lantunan sholawat dan marhaban mengiringi tablik akbar yang dilaksanakan oleh Majelis Kiai dan Santri Pembangunan. Sama-sama bersolawat, bergabung, ya, bersama-sama bersatu, ya. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kulul القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Kita sama-sama baca sholawat. Setuju? Sholawat Nabi Muhammad. Mustafa Ahbabul Mustafa manunggaling pikiran lan ati ing dalem sholawat, manunggaling pikiran lan ati ing dalem sholawat. Allahumma sholli ala
Raya.
Aplaus buat Majelis Taklim Al-Hidayah, pimpinan Ibu Hajah Dede Rohaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita resmikan Kiai Santri Pembangunan. Jadi kiai dan santri dan pengikut-pengikutnya termasuk majelis alim, majelis taklim lanang wadon sing pada melu kiai dipimpin oleh Jenderal Muldoko untuk membangun khususnya Cirebon, umumnya Indonesia. Insya Allah dipimpin oleh Jenderal Muldoko yang dekat dengan ulama akan sukses dan akan menjadi contoh bagi yang lain. Demikian. Panjenengan diberi amanat ini. Dan untuk yang muda ini namanya Priana akan menjadi tangan kanan para kiai, tangan kanan Pak Jenderal untuk meneruskan kiprahnya dan mekanisme daripada Kiai Santri Pembangunan. Mohon diabadikan, silakan difoto. Marilah kita akan simak bersama tausiah kebangsaan. Tausiah kebangsaan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP MSI sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kepada Pak Muldoko kami persilakan. Kebiasaan berdiri jadi susah ini kalau duduk. Yang kita muliakan bersama-sama para kiai besar, kiai buntet, kiai gedongan dan Pak Kiai Kempek yang tadi saya baru datang ke beliau. Saya tidak sebutkan satu persatu, hadirin sekalian yang sungguh saya muliakan, khususnya ibu-ibu yang luar biasa. Bapak-bapak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Saya baru dapat tongkat komando. Jadi kalau di tentara itu kalau dilantik dapat tongkat komando. Ini tongkat komando para kiai itu ini nih. Jadi saya diberi kepercayaan untuk menjadi pembina Kiai Santri Pembangunan. Hadirin sekalian, saya berbangga hati bisa bersilaturahmi. Dan marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Santri dan kiai pembangunan. Kenapa sih bangsa ini perlu membangun? Kalau bangsa ini membangun, pasti ada investasi. Kalau ada investasi, maka harus ada prasyarat investasi. Kenapa perlu investasi? Karena angkatan kerja kita itu dalam satu tahunnya 2,5 juta. Anak-anak kita yang perlu pekerjaan 2,5 juta. Maka upaya agar anak-anak kita mendapatkan pekerjaan dengan layak perlu investasi. Investasi bukan hanya dari luar, investasi juga dari dalam. Makanya ada istilah PMA, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Karena orang investasi akan perlu keamanan dan stabilitas. Untuk itulah pemerintah bekerja keras agar persoalan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan ini dikelola dengan sungguh-sungguh. Dengan kerja keras agar tenang, masyarakatnya bisa menikmati hidup dengan enak. Peraturannya itu nyaman atau tidak. Untuk itulah pemerintah telah bekerja keras untuk mengharmonisasi ada 72 undang-undang yang simpang siur
yang akhirnya menyulitkan para investor itu. Nah, undang-undang itu diharmonisasi melalui pendekatan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul memberikan privilege kepada UMKM. Jadi kalau dulu UMKM ngurus izin atau mendirikan PT itu susahnya luar biasa. Sekarang sangat cepat, sangat cepat. Mengurus izin apapun sangat cepat sekarang. Itu. Nah, juga demikian orang yang lain mau investasi, kalau nggak nyaman, ogah dia malas ya. Kok nggak ada kepastian? Di pemerintah pusat udah mudah, di pemerintah daerah bikin pusing lagi, nyebelin dan seterusnya, orang juga malas akan datang. Nah, pertanyaan yang ketiga, logistiknya itu efisien atau tidak? Untuk itulah pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, baik darat, laut maupun udara. Karena Pak Kiai, ya, logistik supply chain kita, logistik kita itu ongkos logistik kita itu 25% lebih mahal dibandingkan beberapa negara di ASEAN. Untuk itulah ada dibangun infrastruktur jalan tol, jalan di mana-mana, dibangun pelabuhan-pelabuhan baru, dibangun apa itu pelabuhan udara baru agar semuanya itu menjadi mudah. Kalau semuanya mudah akan menjadi murah. Nah, itu. Nah, sekarang perlunya investasi. Agar investasi terjadi maka harus dijaga stabilitas. Ah, sekarang perannya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam stabilitas. Ini akan ada tahun politik. Pastinya nanti kontestasi akan terjadi dan sudah mulai muncul nanti kubu-kubuan. Untuk itu saya sungguh ingin berpesan supaya politik adu domba itu dihindari. Sekarang ini hoax, disinformasi sungguh luar biasa, betul-betul luar biasa. Kita tidak boleh menyerah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian nggak boleh menyerah dalam menghadapi ini. Kita akan meninggalkan dosa kepada anak cucu kita karena kita tidak bisa menjaga situasi ini dengan baik. Anak-anak kita menjadi tidak bisa belajar. Nah itu. Jadi mari semuanya melalui kiai dan santri pembangunan ini nanti kita suarakan ke semua pihak tentang kedamaian, tentang peaceful, tentang cinta, tentang kasih sayang dan seterusnya. Negara ini harus dikelola seperti itu. Jangan kita gontok-gontokan terus-menerus, sama tetangga nggak nyaman kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Jenderal Dr. Muldoko, doktornya dua Pak. Hafizullah wa qamahu fi maqamin fihi naf'ul ummah. Al-Mukarram Bapak Raka, Bapak Danrem, ini santri kembar Bapak ini, dan sudah membayar uang pakalnya Pak. Al-Mukarram Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semuanya alhamdulillah hadir semuanya. Al-Mukarramin Zawil Ma'ahid, Kiai Farid dari Bunda, Kiai Aziz Ketua PCNU Cirebon, Kiai Acung, keluarga besar kesepuhan yang saya hormati, ibu-ibu, mama, Guru Pangeran dan juga Guru Melar Studio Dinikat yang saya muliakan, hadirin hadirat, pengurus, kiai, santri yang saya hormati, dari Pemda Kota yang saya hormati. Mohon maaf tidak sebut nama. Pak Bupati kelarin lagi. Udah proposalnya ditolak berikut. Sekedap mawon, Kanjeng Nabi ketika mau masuk ke Madinah, bahkan sudah masuk, berdoa,
Apa doanya Nabi? Allahumma habbib ilaina Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Al hadis rawahul Bukhari. Artinya, ya Allah Gusti, kula jaluk bisa demen Madinah. Itu ngaji Nabi. Hadis Bukhari, saya minta bisa mencintai Madinah. Itu artinya Kanjeng Nabi seorang yang nasionalis, seorang yang cinta tanah air. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi akan membangun Madinah. Allah dawuh di dalam surat Hud, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah memerintahkan kamu membangun bumi. Apa itu membangun? Membangun adalah yang kaitannya dengan pembangunan manusia, alam dan sekitarnya. Begini ya, Allah gawe alam, langit, bumi, lautan, gunung, cek nggo manusia, cek nggo sira manusia. Kamu ngolah dengan apa? Dengan ilmu. Ilmunya disinilah perlunya pendidikan, teknologi, jurusan macam-macam. Telinga gue pun apa ngolah kalau ilmu nganggo akal. Oleh karena itu Allah memberi kita akal untuk menggali ilmu, untuk mengolah alam ini. Cuma berarti membangun negara adalah perintah Allah. Perintah Allah, melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Ayo jawab. Membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Cuma yang tadi disampaikan oleh Pak Muldoko, membangun negara mutlak membutuhkan keamanan. Tidak mungkin bisa bangun kalau tidak aman. Dalam Indonesia adalah TNI Polri. Enak sekali di Cirebon, ya Allah, di Indonesia enak sekali. Tentara yang ngaji, polisi yang ngaji. So kalau Nabi aman, tentara yang tanah, jagakan. Enggak. Pak, saya pernah di Turki, di Maroko, di Aljazair, di Mesir. Langkah pengajian, enggak ada itu pengajian. Khotbah saja, khotibnya harus ada di toko, harus ada kartu. Kalau nggak ada kartu khotbah, tangkep. Di sini ya Allah bebas khotbah, malah baca kartu di khotbah. Perlu beli baca kartu. Khotbahnya ngatemi pemerintah, makanya kene, ngisinya kene, ngatemi pemerintah kene. Pilih sekarang pun, kertas tadi. Pokoknya dijamin Pak Muldoko nggak ngerti lah dijamin. Nah uang makannya teng mriki Pak, ngopo mriki lah kok pidato khotbah ngatemi pemerintah mriki lu pripun ngoten lho. Lah nek amplop iki lho. Dan iki para rawuh, Nabi berdoa, Allahumma habbib ilaina Madinah. Ya Allah, saya minta agar bisa mencintai Madinah. Mutlak. Kenapa? Akan membangun mutlak butuh keamanan. Keamanan harus dijaga, menjaga harus mencintai. Kalau bisa menjaga harus mencintai dulu. Kalau mencintai baru menjaga. Saya menjaga istri saya karena saya mencintai. Lah aku lebih dengan los sama Bapak pada dihubung seperti los. Tunggu kondisi los. Oleh karena itu, ulama melalui jargonnya adalah hubbul watan minal iman. Tadfa'il bala'i wal wabaa wa sudah Allah wa surahana wa tabdiya hajatina iswalana ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tujuannya cuma satu, kami ingin menghentikan politik identitas yang memecah belah masyarakat, bangsa, dan negara. Dimulai di Cirebon. Ke depan, yuk kita berpolitik secara religius lah, saling menghargai, saling menghormati, tanpa kita hilangkan lagi lah bahasa kadrun, cebong di Nusantara ini. Mungkin cuma itu dulu mungkin. Pasca di sini kita akan semua kita undang dari kabupaten kota dan kita instruksikan juga kita bentuk semua kepengurusan dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Intinya kita bersama persepsi. Idealnya sih kita mendukung keputusan Menteri Agama bahwa seorang mubalik itu harus ada sertifikasi. Jangan seperti sekarang orang baru masuk
Islam, buka Google jadi penceramah. Ya inilah akibatnya. Itu salah satunya. Yuk kita hentikan politik, apalagi kita sebentar lagi mau menghadapi pemilu. Nah, Cirebon sebagai contohnya dulu lah, sebagai pilot project lah. Bahwa di kita tidak ada lagi politik identitas, semua kita sama sebagai warga negara Indonesia, berpolitik dengan baik dan cerdas, mungkin itu. Majelis Kiai dan Santri Pembangunan, saya tertarik dengan konteksnya pembangunan ya, bahwa dalam konsep pembangunan itu membangun seutuhnya, ya, pembangunan seutuhnya. Pembangunan manusia itu, pembangunan Indonesia itu bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun manusianya, karakternya, dan membangun fisiknya. Semuanya terintegrasi dengan baik, dan melalui Majelis Kiai dan Santri Pembangunan ini kita berharap ya, dari beliau-beliau nanti akan mendistribusikan berbagai informasi yang benar tentang Indonesia, bisa menjaga stabilitas dengan baik, apalagi menjelang nanti ke tahun politik. Ibu bapak semuanya nanti yang terlibat itu supaya tidak atau minimum bisa menjadi katalis, jangan sampai terjadi polarisasi. Itu yang kita inginkan dari kegiatannya seperti itu kira-kira. Pemerintah memastikan tidak ada polarisasi pada Pilpres ke depan. Ya, polarisasi itu sebuah proses ya, sebuah fenomena politik dimanapun di Amerika juga terjadi polarisasi. Tetapi yang bisa kita manage adalah bagaimana polarisasi itu tidak menuju kepada disintegrasi. Ya. Pastilah ada polarisasi, tetapi polarisasi yang termanage. Ya. Bagaimana yang termanage itu? Intinya jangan sampai polarisasi itu menuju kepada perpecahan. Nah itu ya, karena kita nanti akan kayak pucuk-pucuk begitu. Kita udah bangun bagus, nanti disintegrasi destabilitas terjadi, mundur lagi dan seterusnya. Ini yang kita tidak inginkan. Apakah sekarang sudah terlihat ciri-ciri itu, Jenderal? Belum ada terlihat. Cuman kita punya pengalaman. Ya, pengalaman empirik pada pemilu yang lalu itu menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bukan hanya bagi pemerintah tapi bagi masyarakat semuanya, bahwa kondisi yang seperti itu tidak boleh berlanjut karena nanti tidak nyaman. Gitu, ya. Kami dari Majelis Kiai dan Santri Cirebon dan sekitarnya, ini kita bentuk adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Letaknya di Cirebon, tapi manfaatnya adalah untuk Indonesia. Kehadiran Jenderal Muldoko kami angkat sebagai Dewan Pembina, merupakan sebuah harapan untuk ke depan, agar Indonesia bisa menjadi tasamuh toleransi antar umat beragama. Kemudian juga di Indonesia ini ada kedamaian dan harapan yang ke depan. Majelis Kiai dan Santri ini menggambarkan tentang komunitas kiai dan komunitas santri sejak dahulu kala itu adalah melahirkan bangsa Indonesia dan sekarang harus menjaga dan merawatnya. Kami berharap bahwa majelis ini tidak hanya berdiri di Cirebon tapi berada di seluruh Indonesia. Terima kasih dan alhamdulillah hari ini sudah terselenggara ya Majelis Kiai dan Santri di Cirebon yang di Dewan Pembinanya adalah Bapak Jenderal Muldoko, dan saya sebagai Ketua Majelis Taklim dan penggerak sosial di Cirebon ini sangat apresiasi sekali ya dengan adanya majelis para kiai ini. Mudah-mudahan ini kita para ulama semuanya, semua santri yang ada di wilayah 3 Cirebon khususnya ya, bisa lebih erat lagi dalam silaturahim, dan kegiatan-kegiatan keagamaan ini terus berjalan karena kemarin kita terkendala dengan COVID. Ini sudah mulai aktif, luar biasa, dan ini juga karena biasanya kan majelis taklim itu didominan oleh ibu-ibu. Nah, dengan adanya majelis kiai ini, mudah-mudahan bapak-bapaknya juga mendominan juga. Gitu.
Dari kota Cirebon, tim liputan melaporkan.